Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safinatus Saadah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pergerakan nasional Indonesia. Nah, di materi ini ada beberapa subpembahasan. Yang pertama itu, munculnya pergerakan nasional Indonesia. Dan yang kedua, bentuk organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yuk kita simak materi selanjutnya. Munculnya pergerakan nasional Indonesia. Latar belakang pergerakan nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang ada di Asia seperti kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1901 sampai 1905. Meningkatnya pendidikan rakyat, terbitnya surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham baru yang masuk ke Indonesia yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Ada beberapa yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia antara lain. Yang pertama itu pengaruh pendidikan. Adanya trilogi Van Deventer khususnya dalam bidang edukasi ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia. Meskipun pada kenyataannya sekolah diperuntukkan untuk anak-anak penjajah, akan tetapi rakyat pribumi juga mendapatkan bagian dari usaha pendidikan tersebut. Selain itu, juga tumbuhnya organisasi-organisasi modern sejak tahun 1908 ditandai dengan organisasi pertama kali yang bernama Budi Utomo. Tumbuhnya golongan terpelajar Indonesia yang dapat melihat tajam akibat dari penjajahan. Tumbuhnya kesadaran kebangsaan melalui momentum 1908 yang puncaknya ada pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua itu diskriminasi. Rakyat pribumi ditempatkan pada golongan terbawah, sedangkan penjajah ditempatkan di golongan atas. Sadar akan perlakuan ini, para pemuda berangkat luar negeri untuk mengenyam pendidikan dan belajar pengaruh-pengaruh ide-ide dari negara barat. Yang ketiga itu ada pengaruh paham baru. Nah, paham baru yang berkembang di Eropa seperti nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme juga masuk ke dalam wilayah daerah jajahan di Asia Afrika. Pengaruh dari paham baru inilah yang dapat membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuan melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa sehingga ada kebangkitan yang melawan penindasan penjajahan untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Selanjutnya, bentuk organisasi pergerakan nasional. Yang pertama itu Budi Utomo. Era kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Andes Sutomo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo yang merupakan mahasiswa Sofia Sekolah Kedokteran Jawa. Sedangkan perintis dari Budi Utomo adalah Dr. Andes Wahidin Sudirohusodo. Ia mendirikan studi funds atau dana pelajar guna membiayai pelajar yang tidak mampu. Bidang gerak Budi Utomo, sosial, ekonomi, dan kebudayaan ini tercapai dari tujuan yang akan dicapai oleh Budi Utomo. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah kemajuan bagi Hindia atau kemajuan yang harmonis bagi nusa bangsa. Yang kedua, Sarekat Islam. Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo telah berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang diketuai oleh Saman Hud. Latar belakang berdirinya SDI karena ingin menyaingi pedagang-pedagangan Cina. Hal tersebut yang mendorong banyak orang untuk menjadi anggota dari SDI. Dari tujuan utama yang ingin menyaingi pedagang-pedagangan Cina, pada akhirnya selain memajukan perdagangan SDI, juga ingin memajukan agama Islam. Oleh karena itu, atas anjuran Hos Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912.
Yang ketiga, Indische Partij. Didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangka, yaitu Dowes Dekker atau Danudirja Setiabudi, Tidjo Mangunkusumo, Soewardi Sorjaningrat atau Ki Haji Dewantara. Tujuan didirikannya partai politik ini adalah mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Tujuan ini disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Selanjutnya keempat, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Ki Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seorang ulama besar yang terpengaruh gerakan Wahabi. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan Islam dan cara hidup menurut peraturan Islam, membantu dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Islam. Yang kelima, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis didirikan pada tanggal 4 Mei 1914. Hans Nevliet mendirikan Indische Sosial Democratische Vereniging ISDF atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDF pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari 2 partai sosialis Belanda, yaitu SDAP Partai Buruh Sosial Demokratis dan SDP Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda. Yang keenam, ada Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan Soewardi Sorjaningrat atau Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1922. Lembaga ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Yang ketujuh, ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Didirikan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Andes Sartono, Mr. Andes Sunaryo, Mr. Andes Budianto, dan Dr. Andes Sanusi dengan tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai atas asas percaya pada diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri, misalnya dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik, bank nasional, dan koperasi. Yang terakhir yaitu Gerakan Wanita. Pelopor Gerakan Wanita adalah Era Kartini, putri Bupati Jepara Aryo Sosradiningrat. Kartini memiliki cita-cita mengangkat derajat wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk merealisasikan keinginan itu, Kartini mengadakan kontak lewat surat dengan wanita Barat dan juga wanita di Nusantara. Nah, kesimpulan dari Pergerakan Nasional Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan adalah hasil dari upaya yang gigih dan komprehensif dari berbagai elemen masyarakat. Dari pergerakan awal seperti Syarikat Islam hingga perjuangan bersenjata dalam memperjuangkan kemerdekaan, tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta memainkan peran kunci dalam memimpin dan mengkoordinasikan upaya-upaya tersebut. Meskipun menghadapi tantangan besar dari penjajah, semangat nasionalisme dan persatuan terus berkobar mendorong bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan ini mengajarkan kita pentingnya kesatuan, perjuangan, dan semangat gotong royong dalam meraih cita-cita bangsa.